kami mau dengar firman-Mu, sebentar kami mau baca dari firman-Mu. Mari Tuhan Kau terangkan buat setiap kami. Biar kami diperlengkapi, biar kami dipersenjatai, biar kami dianugerahi. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami dengarkan itu menjadi bensin, menjadi bahan bakar dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tercurah buat hidup kami. Pengertian, hikmat yang dari surga, kebijaksanaan yang dari surga, pewahyuan turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Mari kita baca di Efesus 5 ayat 8 sampai 9, saudara. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sharing hari ini saya judulnya kalau Inggrisnya brighter. Kalau bahasa Indonesianya lebih terang. Bahasa sehari-harinya luwih padang. Nah, nggak suka makan padang, nggak apa-apa. Yang penting mukanya padang. Coba kanan kiri lihat, apakah mukanya padang habis PW sekitar 45 menit? Padang saudara? Coba lihat ada lampunya, coba ditempel lampu, klek gitu nyala. Nah, saudara tahu nggak sih saudara, ada lampu yang bisa nyala saudara? Benar? Benar ya, ada lampu dipegang itu bisa nyala. Berarti di dalam hidup kita itu ada energi, betul? Betul ya saudara? Pernah lihat ada lampu dipegang, digenggam gitu, bisa nyala. Dulu sulap saudara, tapi itu umum sekarang. Karena apa? Energi di dalam manusia itu mengalirkan suatu energi yang membuat lampu itu bisa menyala. Amin. Padang saudara. Mungkin hari ini saudara gak suka makan pedes, tapi biarlah mukamu padang. Amin. Seringkali hidup kita ini PW tiap hari mungkin, tapi kita gak padang-padang. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan membuat padang hidup saudara dan saya. Hari-hari ini mungkin dari minggu kemarin kita bicara masalah bintang ya saudara. Betul saudara? Betul? Nah saya tuh buka catatan saya saudara. Kira-kira mungkin 2021 saya tuh pernah ngomong tentang planet. Masih ingat mungkin gak ingat saudara. Saya juga lupa. Saya ngomong di PW atau ngomong di anak muda. Saudara tahu bintang di langit kalau malam itu kelihatan ya saudara ya. Kalau siang kelihatan gak sih? Kelihatan, siang gak kelihatan? Kalau siang gak kelihatan, tapi apakah dia ada atau tidak? Ada saudara. Dia tetap ada. Bintang itu tetap ada. Bintang itu kalau saudara kita ngomong bintang karena umumnya bintang, betul saudara? Karena seperti bintang. Ya bintang kan. Tapi itu sebenarnya itu planet saudara. Banyak planet yang kelihatan jauh seperti bintang. Dan ada yang namanya salah satu lagi yang paling sering kali kita lihat warnanya merah itu apa namanya? Venus. Itu salah satu yang gede. Dan kalau kita lihat tuh gede, bintang paling besar. Itu Venus saudara. Dan itu gede. Biasanya warna kuning atau warna merah. Itu kita lihat seperti bintang. Tapi apakah saudara pernah tahu bintang jatuh? Pernah lihat ada bintang jatuh? Kalau dulu mungkin pas masa pacaran ya. Saya juga nggak pernah, saya nggak ngelakuin itulah, nggak selebay itulah saudara lah. Tapi kalau lihat film-film apa Korea atau lihat film-film drakor Cina itu atau film Indonesia, sinetron, sering-sering ngelihat bintang toh sama pacarnya gitu. Betul? Terus ngapain? Cepet-cepet make a wish. Betul? Ada yang pernah ngalamin seperti itu sama suaminya? Atau pernah mantan suami gitu? Maksudnya mantan suami itu pacar gitu loh mungkin. Pernah? Itu namanya bintang jatuh, saudara. Indah ya. Seringkali orang yang berpacaran ngomong, wih cepet make a wish. Tapi sebenarnya apa sih itu? Itu ngeri saudara. Ternyata. Hancurnya, hilangnya sebuah bintang atau planet. Ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar. Karena hidrogen di dalam bintang atau di dalam planet itu sudah habis. Dan menjadi yang namanya helium.
maka bintang itu akan mendingin. Dan kekuatan gravitasi bintang, gravitasi, jadi setiap planet itu ada kekuatan gravitasi, daya tarik. Saudara bisa berdiri, saudara bisa duduk, ini karena ada gravitasi. Karena kalau nggak ada gravitasi, saudara melayang. Seperti astronot itu loh, itu nggak ada gravitasi. Melayang saudara, saya sharing ini sambil melayang gitu loh. Seperti di kolam renang itu kan gravitasinya menurun, kita bisa ngambang, nah itu karena gravitasi. Kalau planet sudah mulai mendingin, hidrogennya sudah hilang, diganti dengan helium. Hidrogen itu panas saudara, helium itu dingin. Dan ketika intinya, kalau bahasanya Bu Wiin, fusinya kemarin ngomong. Saya juga nggak ngerti fusi itu apa gitu loh. Saya tahu fusi saudara, tapi saya fusi itu belum tahu. Tapi saya tahu hari ini, fusi itu inti dari sebuah planet. Fusinya, dinamitnya, energinya. Kalau energinya di dalam ini sudah hilang, dingin, maka gravitasi planet itu akan menekan ke dalam. Dan akhirnya terjadi yang namanya peristiwa supernova. Pernah lihat atau pernah dengar kata supernova? Supernova itu kejadian sebuah planet hilang. Dulunya terang benderang, temu-temu hilang karena kejadian supernova. Karena apa? Hidrogennya yang di dalam core-nya, intinya mendingin. Dan akhirnya tekanan dari luar, tekanan dari gravitasi menghancurkan planet itu. Itu nggak beda sama hidup kita saudara. Ketika yang di dalam ini sudah mulai dingin, sudah nggak baca firman Tuhan lagi, dengar firman-Nya, itu bukan buat saya, itu buat orang di sebelah saya. Dengar firman, oh itu bukan buat saya, itu buat suami saya, itu buat istri saya. Oh itu bukan buat saya, itu buat anak saya. Sebelah saudara sudah menangis, angkat tangan, jengking gitu ya. Saudara nggak ngerasain apa-apa. Loh kok nggak ada Tuhan ya? Kok saya nggak ngerasa apa-apa ya? Hati-hati saudara. Yang di dalam jangan-jangan mulai mendingin. Wah disuruh doling misalnya. Wah disuruh ngurapin. Aduh kok aku kok sudah nggak greget ya. Aku kok ngapain ngelakuin itu sih. Kayaknya sama aja semuanya. Disuruh deklarasi lagi. Aku sudah bertahun-tahun deklarasi dan tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini saudara, selidiki di dalam. Apakah hidrogen? Ini firman buat saya juga loh. Bukan saya sudah on fire. Kemarin saudara, suruh ke kelurahan Kedawung saudara, kecamatan Kedawung. Iku waduh saudara. Muternya nggak cuma sekali loh. 7 kali. Itu secara daging. Aduh rek. Kayak wong langka kerjaan baik. 7 kali keliling ning Kedawung. Tapi hari ini saudara, apakah saudara dan saya hidrogennya, core-nya, intinya masih ada? Masih panas. Jangan padamkan itu. Ketika saudara padamkan itu, ternyata saudara menjadi planet yang cepat atau lambat. Saudara akan mendingin dan mendingin. Supernova itu kalau dilihat bagus, mungkin saya tampilin mungkin multimedia. Supernova itu pemandangannya sangat jauh, bagus. Saudara tahu, warnanya macam-macam. Tapi ternyata itu adalah bagian dari planet yang sudah meledak. Planet bintang yang sudah jatuh. Dia akan menjadi supernova. Ketika supernova itu sudah muncul, terang. Mungkin kelihatan terang loh saudara. Kelihatan bagus. Tapi percayalah, ini supernova. Ini meledaknya sebuah bintang. Berwarna-warni kan? Sepertinya indah kan? Tapi ini supernova. Dan dalam beberapa tahun, supernova
akan berubah menjadi yang namanya black hole. Apa itu black hole? Lubang hitam. Tidak jadi apa-apa, hanya sebagai black hole. Gelap, tidak berkehidupan, tidak memancarkan apapun. Itu black hole. Hari ini firman Tuhan berkata, Filipi 2 ayat 14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Mau jadi bintang? Jangan bersungut-sungut. Mau jadi bintang? Jangan berbantah-bantahan. Jangan debat. Tidak ada permasalahan yang diselesaikan dengan debat. Dan akhirnya ada yang menang atau yang kalah. Yang ada yang merasa menang dan ada yang merasa terlukai. Itu debat. Suami istri, anak-anak, rekan bisnis, jangan pernah berdebat. Tapi biarlah ada musyawarah untuk menentukan pendapat. Ketika kita debat, ketika kita pengen menang sendiri, yang ada sepertinya menang, tapi tidak pernah menang, saudara. Itu akan meninggalkan bekas luka di pasanganmu, di anakmu, di saudaramu. Jauhi perdebatan, jauhi sungut-sungut. Firman Tuhan berkata, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dunia ini bengkok hatinya, saudara. Mungkin saudara sudah dengar firman ini. Dan yang sesat ini. Sehingga kamu, saudara baca bareng-bareng sama saya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sampai sini dulu, saudara. Bintang-bintang di dunia, saudara. Percayalah, kita di surga, kita enggak bercahaya lagi. Karena cahayanya cuma satu, yaitu siapa? Allah Bapa. Tapi Tuhan pengen kita ini bercahaya di dunia. Amin. Jadi jangan cuma berkenan kepada Allah, tapi biarlah kita hidup kita berkenan juga di hadapan manusia. Favor of God and favor of man. Amin. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Firman itu yang membawa kehidupan. Bukan cuma kelimpahan, tapi yang awal Tuhan berikan, firman itu akan membawa kehidupan dalam hidup setiap kita. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Amin. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Nanti kita, saudara dan saya, bisa bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Penting sekali, saudara. Kita ini bukan cuma sekedar percaya Yesus, tapi kita ini juga harus berpegang pada firman kehidupan itu. Amin. Kalau kita nggak bisa, kita ngomong percaya tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan, itu seperti tong kosong berbunyi nyaring. Kita nggak tahu apa yang harus dalam kehidupan ini yang kita lakukan apa. Seringkali kita marah, seringkali kita iri, hawa nafsu, berdebat, dengki, iri. Karena kita apa? Karena pikiran kita tidak bersih. Seringkali pikiran kita tangkap, firman Tuhan kita tangkap, tapi kita nggak pernah masukin dalam hati kita. Saya pernah bicara di tempat ini. Perjalanan terjauh itu bukan antara bumi dengan Mars atau bumi dengan planet Pluto. Zaman dulu ada planet Pluto, itu sangat jauh katanya. Tapi menurut saya perjalanan yang paling jauh di dalam hidup manusia ini loh, 2 jengkal ini loh, dari pikiran ke hati ini loh. Dari pikiran sih nangkep, oh ya ngerti saya firman Tuhan, oh ya Tuhan ini gini, janji Tuhan tuh gini. Tapi ini loh Tuhan gak pernah masuk ke hati. Ini saya rasa perjalanan terjauh, saudara. Nangkep, pikiran nangkep, ngerti firman. Oh iya saya tahu itu firmannya ada di Alkitab. Tapi di hati ini seringkali belum bisa terima. Tapi percayalah, di dalam Yesus kita melangkah di dalam kemenangan demi kemenangan. Mungkin kita gak ngerti hati kita. Kenapa ya kok begini ya? Kenapa ya kok begini ya? Hati ini kan seringkali kan bertanya tuh saudara.
Pikiran tahu, oh itu ada firman-Nya, itu ada janjinya. Kamu gak percaya sih sama janji Tuhan. Ini loh ada kebebasan. Kamu gak percaya, tapi ini sampai ke sini itu jauh, saudara. Kadang-kadang diperkatakan, ya Tuhan aku percaya. Tapi dari mulut sampai ke hati kok enggak klek ya Tuhan. Itu loh manusia. Penuh dengan kelemahan. Penuh dengan kekurangan. Amin saudara. Terang. Apakah Yesus sudah kita terima sebagai juru selamat kita? Coba ngomong kanan kirinya. Sudah terima Yesus sebagai juru selamat enggak? Sudah? Sudah terima terang itu belum saudara? Sudah. Tapi permasalahannya, terang itu ditutupi yang namanya nafsu. Terang itu ditutupi dengan ketidakdewasaan. Terang itu ditutupi dengan hawa nafsu, kejahatan, dosa, keletihan kita. Apa itu? Ketidaktahuan kita, ketidakpedulian kita membuat terang yang ada di dalam kita yaitu Yesus Kristus tidak pernah bersinar di dalam hidup setiap kita. Amin. Saudara pernah apa itu? Yesus itu sudah di dalam, terang itu sudah ada di dalam. Tapi kalau ditutupin terus dengan yang namanya ketidakdewasaan, ditutupi terus dengan ketidakpedulian, ketidakmautawan, semuanya akan tertutup dan tertutup dan tertutup. Dan pada akhirnya jalan kita juga tertutup saudara. Padahal terang itu, Yesus itu ketika kita terima sebagai juru selamat, Yesus sudah ada di dalam hidup kita, bukan? Jadi kita nggak bisa jadi bintang tuh nggak bisa kalau nggak Yesus yang ada di dalam hidup kita. Jadi bintang mungkin bisa dengan kemampuan manusia. Bisa. Tapi kalau kita tidak mampu, pasti percayalah, kita butuh Yesus. Dan terang itu sudah ada dalam hidup kita. Dan hanya masalahnya, mungkin saudara, saya pernah nyetir perjalanan dari luar kota, hujan cukup lebat, kotor, saya ngelihat ke depan. Loh lampu saya kok menceng ya, kanan kirinya nggak sama ya, terangnya nggak sama. Kalau mobil itu kan lampunya dua saudara. Loh kok yang sebelah kiri kok enggak terang ya? Wah ini jangan-jangan lampu saya mati. Saya berhenti, saya lihat. Oh ternyata lampu kiri saya itu tertutup yang namanya lumpur, debu. Bukankah kekotoran dunia ini seringkali menutupi terang itu dalam hidup kita? Saya lap, saya kasih air, dan akhirnya terang kembali. Itu sama kayak hidup kita saudara. Terang itu, fusi itu, dinamit sudah Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Talenta, kepintaran, apapun sudah Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Tapi seringkali sampai matinya kita nggak pernah melihat potensi dalam hidup setiap kita. Kita nggak pernah tahu destiny kita apa. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin bahasa kerennya apa itu? Pemotongan destiny. Nah itu ngeri saudara. Tapi hari ini saudara dan saya sudah dengar firman Tuhan. Jangan ada pemotongan destiny lagi di antara setiap kita. Tidak ada kematian, tidak ada maut yang merenggut setiap destiny anak-anak Tuhan. Kebiasaan kita itu bisa merebut destiny kita. Kelemahan kita bisa merebut destiny kita. Ketidakmautawan kita itu bisa merebut destiny kita. Amin. Yang menghalangi kita jadi bintang-bintang di dunia. Saudara tahu di dalam dunia ini ada yang namanya light meter. Apa itu? Pengukur kecerahan. Nggak ada yang namanya dark matter, nggak ada. Kegelapan tuh nggak ada bisa diukur. Kegelapan nggak bisa diukur. Tapi terang itu bisa diukur. Dan hidupmu dan hidupku itu bisa diukur saudara. Terang itu bisa diukur. Oh ini terangnya baru segini. Oh terangnya baru segitu. Itu bisa diukur.
Lewat apa? Lewat sinar yang sudah kau berikan dalam hidup ini. Buah-buah apa yang kau berikan di dalam hidup ini. Nggak usah jauh-jauh saudara. Istrimu, anak-anakmu, pembantumu di rumah sudah merasakan belum? Pegawai-pegawaimu sudah merasakan belum? Orang-orang terdekatmu sudah merasakan belum? Biarlah iman, pengharapan, dan kasih ada dalam hidup setiap kita. Firman Tuhan berkata, kasih yang paling besar. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Dan biarlah hidupmu dan hidupku menjadi terang, menjadi trend center di dalam dunia ini. Semua orang akan melihat kehidupan anak-anak terang itu seperti apa. Amin. Dan percayalah saudara, bintang itu tetap ada di langit. Betul? Planet itu tetap ada di langit. Tapi permasalahannya, apakah saudara dan saya bisa menghadapi yang namanya siang, menyikapi dengan sikap yang benar. Oh, ini lagi siang seperti ini. Artinya apa? Ketika engkau di atas, sikapmu seperti apa? Dan mau gak mau pasti ada gelap datang. Malam itu pasti datang, betul saudara? Nah, bintang itu ketika malam datang, dia akan bercahaya. Siang dia gak kelihatan. Tidak tinggi hati, tidak merasa hebat. Karena dia tahu semua karena pertolongan dari Tuhan, yaitu matahari kita. Betul? Tapi ketika dia itu malam, ketika kegelapan itu muncul, percayalah, bintang itu akan bercahaya. Karena dia punya fusi, dia punya hidrogen di dalamnya. Dan biarlah hidupmu dan hidupku tetap panas, menjadi bintang-bintang di dalam dunia ini. Amin. Menjadi bintang itu seperti lilin, saudara. Lilin itu di tengah-tengah kegelapan. Saudara tahu, lilin itu kalau nyala, dia habis gak sih? Habis saudara. Bukankah Yesus yang sudah mengosongkan dirinya buat hidup saudara dan saya, untuk supaya kita bisa diselamatkan. Dia habis, dia mengosongkan dirinya seperti lilin, supaya kita mendapatkan hidup selama-lamanya di dalam Yesus. Kita dapat penebusan dosa, kita dapat kebangkitan. Amin. Sama saudara, seperti ibu, seorang ibu yang hamil mengeluarkan anaknya, maaf, bodinya tetap sama enggak? Enggak sama saudara. Tapi dia mau berkorban buat anaknya 9 bulan 10 hari. Seringkali orang berkata, aduh kok saya pengen ya punya body waktu dulu umur 17 tahun. Ya beli bisa, meteng 2 kali, sudah hamil 2 kali. Ya enggak bisa, mau pengen seperti body 15 tahun yang lalu. Ya enggak bisa saudara. Sudah mengandung 2 orang anak, mengeluarkan 2 orang anak. Itu ibu yang mau rela berkorban buat anaknya. Amin. Dan Yesus itu juga seperti itu. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk supaya kita dapat hidup. Coba saudara, ibu hamil, saya nggak mau hamil. Yang hamil orang lain aja. Jadi perkara saudara. Tapi karena ibu itu mau hamil 9 bulan 10 hari, dia mengeluarkan kehidupan. Amin. Dan biarlah hidupmu dan hidupku juga mengeluarkan kehidupan. Kita melahirkan jiwa-jiwa, kita melahirkan anak-anak rohani. Mau berkorban 9 bulan 10 hari. Dan biarlah hari ini engkau punya anak-anak rohani yang engkau pimpin, engkau bawa. Seperti tadi kita nyanyi, sampai miliaran bos. Saya satu aja belum ini. Tapi hari ini biarlah kita punya orang-orang yang kita didik, kita bawa lebih dekat lagi ke Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, anak kita itu loh. Mungkin istri kita atau suami kita sebagai anak rohani kita. Gak apa-apa saudara. Jangan ngurusin anak orang lain dulu, anak sendiri gak kenal Tuhan. Dari keluarga kita keluar. Dan semuanya akan melihat kemuliaan nama Tuhan dimuliakan. Amin saudara. Sebagai bintang itu Tuhan berkata, engkau itu seperti duta. Saya tuh dapatnya seperti itu saudara. Duta kerajaan. Kita ini bukan warga kerajaan dunia ini. Betul saudara? Kita ini
Amin gak sih kalau kita ini warga kerajaan surga? Amin ya. Bakal masuk surga ya. KTP-nya bukan cuma KTP di Indonesia aja, tapi kita punya KTP kerajaan surga ya. Amin. Percaya ya. Kalau saudara percaya sebagai duta kerajaan Tuhan. Saya itu dulu mungkin sekitar berapa tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu saudara. Saya itu mau pergi diajak Ibu Nani ke Kanada nengokin Sofi saudara. 20 tahun yang lalu. Saya itu disuruh bikin visa saudara. Visa Kanada. Dan saya harus ke kedutaan Kanada. Gedungnya itu saya masih ingat di WTC. Gedung Metropolitan di Jakarta. Di Sudirman situ. Itu saya umur 20 tahun yang lalu kan berarti masih umur berapa itu? Umur 24 tahun saudara. Masih kinyis-kinyis saudara. Belum ada uban saudara. Belum ada uban. Perut juga gak segede sekarang gitulah. Masih kinyis-kinyis. Nah saya ke situ. Ke dalam kedutaan situ. Kedutaan Kanada toh. Wih saya kaget saudara. Wih rasanya kok kayak di luar negeri ya. Kantornya. Pernik-perniknya. Ketemunya orang bule. Cara ngomongnya. Sapamnya orang Indonesia. Tapi gaya bule. Perlakuan mereka, cara saya lihat tulisan-tulisan di dinding, saya lihat apa itu, pernik-perniknya, figura-figuranya, semua tentang Kanada. Oh ini gitu. Ada gambar binatang-binatang. Itu artinya kedutaan luar negeri ada di Indonesia. Itu mempresentasikan kerajaan yang dia ada, betul? Kanada, dia punya orang Kanada dan dia punya kedutaan di Indonesia. Cara kantornya, cara mereka bicara, cara mereka ngomong, figuranya semuanya seperti di Kanada. Itu yang harus terjadi dalam hidup setiap kita saudara. Kita ini ada di dalam dunia ini, tapi kita ini berasal dari kerajaan Tuhan. Kita ini duta kerajaan Tuhan. Amin. Seharusnya cara kita, hidup kita seperti cara kerajaan Tuhan. Dan yang lebih indahnya saudara, kedutaan Kanada itu dibiayain oleh siapa? Negeri Kanada saudara. Betul? Bukan dibiayain sama negeri Indonesia. Dan hidup saudara dan saya sudah dijamin oleh kerajaan surga. Jadi biarlah hidupmu menjadi duta-duta kerajaan surga. Amin. Karena kita ini bukan berasal dari dunia ini. Kita ini berasal dari Tuhan. Amin. Kita jadi duta-dutanya. Dan kalau kita jadi duta-dutanya, kita ini dijamin punya hak kebal hukum loh ini. Mereka tuh ngelanggar lampu merah sekalipun nggak ditilang saudara. Maaf kata ngelakuin kejahatan. Ngelakuin kejahatan. Yang hukum bukan orang Indonesia loh. Tapi apa? Orang Kanada. Karena mereka punya apa itu? Tempat istimewa. Itu namanya kedutaan. Saudara dan saya adalah duta-duta kerajaan surga. Bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Dan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Amin saudara. Ada lagi saudara, dengan cepat. Mungkin saya akan sambung nantilah kalau ada waktu kesempatan. Saya tuh dapat, saudara pernah belajar tentang 4 muka saudara? Saudara pernah dengar tentang pelajaran tentang 4 muka? Depannya apa? Depannya apa? Manusia kan? Kita baca ayatnya ya. Sudah 8:20 soalnya saudara. Yeskiel 1 ayat 10. Muka mereka kelihatan begini. Saya juga pernah ini saya. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Tadi saya ngomong, kita ini bukan dari dunia ini, amin. Kita ini berasal dari Tuhan, betul? Tapi kita ini tetap bagian dari dunia ini kan.
Nah, Yeskiel berkata, muka mereka itu kelihatan begini. Ini saya ketika kita mau jadi terang, Tuhan tuh kayak ngasih pesan buat saya. Itu loh nak, lihat Yeskiel. Ketika dia ngelihat ada muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri. Orang pengen seperti singa kan, wih keren, berwibawa. Dia datang takut semuanya. Coba saudara pikirin, bayangin ada singa di tengah-tengah kita. Yang ada kita kabur semua saudara. Biarpun kita ngomong singanya udah jinak loh ini. Kita pasti kabur saudara. Makanya kalau kita ke kebun binatang, singa ada di mana? Di kerangkeng saudara. Kalau ke taman safari, diinget-ingetin. Jangan buka jendela. Buka jendela, tanggung sendiri. Kan? Bener kan? Singa itu bisa di kerangkeng. Tapi kalau bayangin, singa ada di tengah-tengah kita akan apa? Takut saudara. Seringkali hidup kita ini pengennya seperti singa tuh. Wih berwibawa. Ngomongnya, oh, sedikit aum, wih semua orang bergetar gitu kan. Wih ngeri. Pengen singa. Ada lagi saudara, muka Raja Wali. Betul? Di belakangnya Raja Wali kan? Kita pengen Raja Wali toh. Spirit of excellence toh. Pengen toh. Itu salah satu syaratnya jadi bintang tuh ya harus bermuka singa, harus punya muka singa, muka Raja Wali, dan yang satunya apa? Muka lembu. Saudara coba cari di internet itu muka lembu jarang banget. Kalau kita ketik Raja Wali, keluar banyak banget. Ketik singa, keluar banyak banget. Tapi kalau muka lembu, aneh kebo, jelek, kotor. Tapi banyak daripada kita yang gak mau untuk menjadi lembu. Artinya apa? Melayani, mengabdi, gak ada. Lembu itu nurut loh saudara. Muka lembu itu binatang yang menurut dan manut apapun yang itu. Jarang saudara. Bisa apalagi orang-orang yang dominannya gede, D-nya gede. Itu nurut, itu tuh malah aduh susah banget. Penundukan diri susah banget. Tapi hari ini Tuhan ngomong, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, muka Raja Wali di belakang. Artinya apa saudara? Yang di depan manusia, yang kelihatan, itu tetap manusia loh saudara. Kita ini tetap kelihatan seperti manusia. Biar otaknya seperti, maaf kata, otak singa, berwibawa. Sebelah kirinya otak lembu melayani, otak belakangnya spirit of excellence, tapi ngarepnya tetap manusia. Orang akan ngelihat mukamu karena di depan muka manusia. Artinya apa? Kita ini harus seimbang dalam hidup ini. Muka manusia itu di depan. Kalau kita nggak bisa yang namanya kasih kepada saudara-saudara saya, saudara kita. Omongan kita keras, omongan kita nyelkit, omongan kita enggak penuh dengan kasih. Biarpun otaknya otak singa, suka melayani, pemikirannya seperti pemikiran Raja Wali, maaf kata, kagak kepake. Kalau di depannya ini enggak seperti mukanya Yesus, muka manusia. Amin. Saudara bisa ngerti? Makanya Yeskiel ngomong, 4 mukanya dan di depannya tetap muka manusia. Manusia melambangkan yang namanya kelemahan. Tapi hari ini biarlah hidup kita menjadi 4 wajah itu. Apakah hari ini banyak orang yang melecehkan kita, banyak orang yang menghina kita. Kita minta muka singa. Saudara bisa pelajari singa itu seperti apa. Saudara kurang pengabdian, kurang pendudukan diri, belajar sama lembu. Lembu itu seperti apa? Saudara di belakang dikatakan muka Raja Wali. Itu seperti apa sih saudara? Itu spirit of excellence saudara. Integritas saudara bagaimana? Karakter saudara gimana? Itu yang akan membuat saudara menjadi bintang-bintang dalam dunia ini. Dan Yesus itu keluar. Tidak berdebu lagi. 2 Korintus ayat terakhir saudara. 2 Korintus 6
2 Korintus 6 ayat 6 sampai 10. Ayat terakhir dari saya, saudara. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dan pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus berkata seperti itu, saudara. Seakan-akan hidup ini kok kayak nggak ada nilainya, seakan-akan kok kayak nggak dihargai. Tapi biarlah hidupmu dan hidupku tetap melekat kepada Tuhan, tetap mengembangkan muka-muka ini, muka Raja Wali, muka singa, muka lembu. Dan biarlah hidup kita ini sebagai manusia di hadapan Tuhan, kita dinilai baik di hadapan Tuhan dan menjadi bintang-bintang di dalam dunia ini. Karena bintang itu nggak bisa berdiri sendiri, saudara. Bintang itu butuh yang namanya fusi, dan fusi itu dapat di dalam Yesus. Kita nggak bisa di luar Yesus. Jangan kita di luar Yesus. Ketika kita di luar Yesus, dalamnya sudah dingin, maka kita akan menjadi bintang jatuh. Dan itu yang kita tidak inginkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah hari ini sinarmu tetap menerangi banyak orang. Selamat jadi bintang-bintang di dunia. Amin. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kita punya satu pimpinan, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang mengutus akan Roh Kudus-Nya untuk mengatur segala sesuatu. Dan saat ini saya bersyukur sekali karena apa, saudara? Firman-firman yang disampaikan setiap hari itu terus mengenai masalah terang, mengenai masalah bintang, mengenai masalah bright, ya pokoknya bersinar dan sebagainya. Ini adalah suatu bahan-bahan. Saya berdoa supaya saudara yang mendengar, baik yang di tempat ini maupun yang streaming, ini merupakan suatu bahan untuk perlengkapan nanti tanggal 12 ya, supaya kita tahu, oh kemarin yang pertama kali saya tuh rada terkejut disebabkan karena Ibu Iin bicara tentang fusi ya, terus akhirnya sesudah itu setiap hamba Tuhan yang khotbah di tempat ini terus menggenapkan, nambahi terus. Saya bersyukur sekali sehingga nanti tanggal 12 itu kita sudah lebih jelas lagi kenapa sih kita harus menjadi generasi bintang ya. Jadi saya percaya saudara setiap hari kalau dengar ini benar-benar diperhatikan supaya benar, oh iya sudah diterangkan panjang lebar ya. Jangan hanya sekedar masuk sini keluar sini, nggak ngerti, nggak ngerti, jangan begitu. Tangkap, ngerti, seperti hari ini dikatakan tetap harus bersinar dengan 4 wajah dan sebagainya. Itu diperhatikan. Terus kita mulai menyiapkan diri kita untuk menjalani menuju ke tempat itu. Supaya tahun depan benar-benar wow, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita ya. Saudara, hari ini saya itu mau menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan kemarin pada saat saya di taman ya, supaya jelas karena agak simpang siur penjelasannya. Katanya ini kok Ibu Rani ngomongnya nggak jelas gitu. Gini saudara, kemarin saya itu masuk ke taman dan berdoa seperti biasa ya. Setiap hari saya selesai PW saya ke taman. Tapi biasanya kalau hari Minggu itu seperti sahabatnya saya. Jadi saya benar-benar kalau Minggu itu lebih lama dibandingkan dengan setiap hari saya pergi ke doa di taman. Nah kemarin kan hari Minggu
saya doa di Maligai dan saya doa. Tiba-tiba Tuhan bicara tentang apa yang harus dilakukan dalam hari-hari ini. Nah, banyak kesimpang siuran. Ini maksudnya gimana dan sebagainya. Begini saudara, saya mau terangkan supaya saudara itu jelas. Kenapa Tuhan itu memberikan ini semua? Ini disebabkan Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi sebelum apa-apa yang terjadi, itu saudara dan saya itu sudah diberikan perlengkapan ya, untuk menghadapi apa yang bakal terjadi. Lalu kalau saudara tanya bakal terjadi apa, ya nggak usah mikirin bakal terjadi apa. Yang penting ada perlengkapan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan katakan dalam menghadapi saat-saat ini adalah kegelapan, ada banyak bencana, ada banyak malapetaka. Itu yang seringkali kita dengar dan ini pasti mau tidak mau bakal terjadi. Lalu kalau sudah malapetakanya apa? Bencananya apa? Ya nggak tahu gitu. Tapi kita tahu bakal akan kita menghadapi hal-hal yang tidak enak. Jadi Tuhan kasih suatu perlengkapan sebelumnya. Nah, waktu saya di taman Tuhan ngomong, nak buat Efes Damim gitu. Nah, saya mau terangin dikit. Kalau saudara mau dengar tentang Efes Damim, itu saudara bisa lihat di YouTube khotbah tentang Efes Damim, pasti keluar. Nah, saudara bisa dengarkan yang panjang lebar. Cuman saat ini saya terangkan sedikit aja. Namanya Efes Damim itu adalah suatu batas darah. Jadi pada saat bangsa Israel pada saat itu peperangan, lalu mereka itu sampai di suatu daerah yang nama Efes Damim. Suatu daerah di mana musuh itu kalau masuk ke situ mati. Itu. Jadi ada batas darah. Itu arti Efes Damim. Jadi maksudnya Tuhan ngomong, nak kamu itu buat sesuatu tindakan profetik. Di mana kamu buat Efes Damim, artinya bikin batas darah di halaman rumah kamu, artinya pintu mau masuk halaman rumah ya. Terus itu yang Tuhan mau, supaya tidak ada suatu malapetaka apapun yang bisa memasuki rumah kamu. Nah, yang harus dilakukan, nah sekarang Tuhan tuh yang bicara kepada saya adalah campurannya ya, campurannya itu dari air, darah, karena air ini lambang kehidupan, Yesus Kristus firman Tuhan. Darah itu berbicara tentang darah Tuhan Yesus, yaitu anggur ya. Darah Tuhan Yesus itulah yang menyembuhkan. Darah Tuhan Yesus tentang pengorbanan pengampunan dosa. Lalu garam, Tuhan bicara tentang perjanjian garam. Apa sih itu perjanjian garam? Nah begini, kalau saudara mau lebih jelas tentang perjanjian garam, coba lihat di YouTube itu misalnya khotbah perjanjian garam, itu nanti keluar semuanya. Nah kamu boleh pilih apa itu. Cuman sekarang saya jelaskan singkat ya. Perjanjian garam adalah suatu perjanjian antara Tuhan dengan kita, di mana Tuhan itu mau ikut ambil bagian apa yang kita hadapi ya. Tuhan mau berdiri sama kita untuk menghadapi persoalan apapun yang kita hadapi ya. Tuhan ambil bagian di dalam semua persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu janji Tuhan terhadap kita dengan dinamakan perjanjian garam ya. Itu dipanjang lebar, saudara bisa lihat di YouTube. Nah, lalu yang satu adalah minyak. Tuhan cuma ngomong gini, ini saya dapat firman gini, teteskan satu tetes saja minyak dari taman. Itu yang saya dapatkan. Nah ini di blow up, di macam-macam kan, jadi saya sampai pusing. Nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Jadi saya akan jelaskan. Nah lalu ada yang bilang begini, di ember tah, di apa? Ya memang saya ngomong di ember. Tapi yang saya lakukan tuh begini saudara.
Saya ambil botol, ya ini yang saya lakukan. Saudara boleh lakukan seperti yang saya lakukan. Saya ambil botol, tak isi air, ya airnya nggak penuh, segini aja dulunya, ya. Lalu saya doa, harus doa loh kalau mau melakukan sesuatu itu hanya dengan doa. Saya bilang, Tuhan, hari ini saya itu mau buat Efes Damim seperti firman-Mu. Jadi ini air adalah air kehidupan, lambang daripada firman-Mu. Saya mau melakukan tindakan profetik, ini tindakan profetik ya. Lalu saya mulai ambil anggur, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus ini anggur lambang darah-Mu. Saya campurkan seperti yang Kau mau. Nah, lambang darah-Mu, darah perjanjian antara Engkau dengan saya. Lalu saya ambil garam, dalam nama Tuhan Yesus ada perjanjian garam antara Engkau dengan keluargaku Tuhan. Dan semua yang ada saya sebut semuanya Gracia dan semua jemaat-Mu dimanapun juga berada. Ini perjanjian garam antara Engkau dengan saya. Tak tuang di sini. Udah, ya. Jadi udah 3 kan ya. Terus saya bilang, Tuhan ini minyak dari taman. Saya teteskan 1 tetes saja. Lalu kocok-kocok nih. Ya. Terus saya doa lagi. Tuhan, ini seperti yang Engkau sudah katakan, aku akan lakukan dengan Efes Damim. Lalu ini tak tutup. Ini tak lubangi. Jadi kalau itu tuh gampang. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuh, jadi enggak belarat-belarat kemana-mana, ngerti enggak? Itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar itu yang saya lakukan. Nanti kalau itu jangan cuma ceret gitu, sambil berdoa. Tuhan, ini rumah milik-Mu, ini usaha milik-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini ada batas darah. Sehingga kuasa kegelapan, segala roh sakit penyakit maupun semua yang tidak baik malapetaka apapun tidak bisa memasuki halaman rumah saya. Saya kira ini penjelasan cukup jelas untuk menerangkan dengan apa yang sudah saya terangkan. Karena banyak sekali yang nanya ini, nanya itu dan sebagainya. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ini mau dilakukan sekali terserah iman masing-masing. Ya. Kalau saudara merasakan, aduh aku kok harus buat Efes Damim lagi ya di rumah saya. Misalnya sudah 1 minggu ya. Saudara lakukan lagi, boleh. Nah lalu kalau saudara tanya lagi, sampai kapan? Ya sampai Tuhan ngomong berhenti. Ngerti? Jelas ya? Artinya sampai ngomong berhenti. Lalu jangan ngomong gini. Oh nanti nunggu Ibu Nani dapat dari Tuhan suruh berhenti baru kita berhenti. Jangan suka ditafsirkan begitu. Ya, tolong. Ya. Jadi gini, masing-masing punya iman kan. Masing-masing bisa berdoa di depan Tuhan kan. Tuhan bisa berbicara 1000 cara untuk saudara bicara dengan saya. Tuhan bicara sama saya untuk rumah saya, dengan Tuhan bicara dengan saudara untuk rumah saudara itu berbeda. Ya, jadi saudara iman masing-masing. Kalau saudara merasakan sudah sekali saja, ya nggak apa-apa. Kalau iman kamu seperti itu. Tapi kalau saudara merasakan seminggu sekali saya akan lakukan itu, lakukanlah sesuai dengan imanmu. Nah, nanti kalau tanya, kalau Ibu Nani, ya rahasia. Ya, jadi jangan sok niru saudara. Tapi saya mengajar saudara sebagai anak-anak Tuhan itu punya pengalaman dengan Tuhan pribadi demi pribadi. Itu akan lebih saudara bisa bersinar yang tadi dikatakan. Ya. Jadi punya pengalaman dengan Tuhan itu jauh lebih enak daripada bebek. Ngerti ya, ngikuti terus gitu ya. Kamu akan berkembang luar biasa. Saya percaya dengan penjelasan ini lebih jelas dan saya yakin ini akan bawa sesuatu saudara lebih bertumbuh lagi. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa.
Bapak, terima kasih buat apa yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat apa yang kami dengar firman-Mu, pujian dan penyembahan selama 1 jam. Terima kasih buat semuanya. Bapak, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau selalu memberikan suatu perlengkapan sebelum semuanya itu terjadi. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, protekmu, perhatianmu terhadap kami ya Tuhan. Sebagai seorang bapak terhadap anaknya, selalu memperhatikan apa yang bakal terjadi, memprotek setiap anak-anakmu. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, malapetaka apapun yang Kau izinkan terjadi, apapun yang mau terjadi, Tuhan kami tahu Engkau akan pegang kendali atas bangsa ini. Engkau akan tetap Tuhan menolong segala sesuatu peraturan apapun Tuhan. Apapun tindakan yang dilakukan yang bukan berasal daripadamu dan tidak membawa damai sejahtera buat negara ini, Engkau sanggup mereka-rekakan untuk dibatalkan. Kami berdoa Tuhan, semua keputusan, semua peraturan yang membawa kebaikan buat bangsa ini, itulah yang Engkau berikan dan Kau izinkan boleh terjadi dalam bangsa ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini juga untuk keadaan politik negara kami. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, terus pegang kendali atas politik negara kami Tuhan. Apapun Tuhan, tapi satu perkara kami minta, damai sejahtera-Mu. Lepaskan atas bangsa ini, atas oknum-oknum, atas rakyat ini yang kadang-kadang tidak mengerti dengan segala isu dan hoak yang mereka terima. Mereka lalu terus terbakar dan terbakar. Kami berdoa Tuhan, kami minta Engkau yang akan mengendalikan di dalam segala perkara, sehingga damai sejahtera-Mu terjadi atas bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu pada hari pertama di mana kami akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini. Tuhan Yesus, apapun yang saat ini kami hadapi, persoalan apapun Tuhan, hari ini kami mau persembahkan kepadamu. Engkau Bapa yang mengerti semua persoalan kami. Engkaulah Bapa yang akan menjawab semua persoalan kami. Engkaulah Bapa yang mengerti dan memberi jalan keluar. Oleh karena itu ya Tuhan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Yang tidak ada jalan keluar, Engkau beri jalan keluar Tuhan. Yang mengalami suatu tekanan dalam keluarganya, Engkau berikan, Engkau angkat semua persoalan yang dihadapinya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengucap syukur karena di kota kami sudah mulai hujan. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Engkau yang akan mengatur keadaan hujan di dalam negara kami dan bangsa kami dan kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami juga minta daya tahan tubuh yang baru dalam hidup kami. Supaya ada daya tahan untuk memasuki hidup kami dan keluarga kami. Sehingga kami kuat dan sehat Tuhan. Sekalipun cuaca berubah-ubah, tapi tetap daya tahan tubuh ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu ini menguasai hidup kami ya Tuhan. Di mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami.
Sungguh Tuhan, kami pasrahkan semua ke dalam tangan. Lepaskan kami daripada yang tidak benar dalam hidup kami. Roh keraguan-raguan, roh pemberontakan, roh menjadi suam-suam kuku. Engkau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati tangan kami saat ini Tuhan. Dan kau berkati kaki kami. Biarlah tangan dan kaki kami ini Tuhan hari ini mengalami sesuatu hal yang baru berasal daripadamu. Pimpinanmu kami akan rasakan. Pegangan kaki kami hanya kepadamu sehingga kami tidak tersandung. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami berjalan bersamamu dan kami percaya jatah hari ini kami akan terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.